Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Bersama lagi dengan Kak Meske dan Kak Golda dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik, sebelum kita masuk di ibadah, kita mau nyanyi dulu dari Kidung Ceria 72. bait 1 dan 2. Biar anak-anak datang kepadaku. 1, 2, 3. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, ku datang padanya, Yesus memanggilku. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ibadah, kita berdoa dulu, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami, para pelayan-Mu dan anak-anak kami Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama masuk di ibadah pelayanan hari Minggu. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari membuka Kidung Ceria 135 bait 1 dan 4. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan Yesus masih berikan kepada kami hari ini untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati kami Tuhan, agar kami dapat menjadi murid-murid Tuhan yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Nah adik-adik, dipersiapkan ya Alkitabnya. Yuk kita buka. Hari ini bacaannya terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Kairan ulangin ya, Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Kairan akan bacakan ya. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara-saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak. Katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan
bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota itu mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskannya. Nah, adik-adik, yuk duduk yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Selamat mendengarkan adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang Rasul Paulus dan Silas. Apakah adik-adik pernah mendengar tentang Bapak Paulus dan Bapak Silas? Ya adik-adik, mereka adalah pengikut Tuhan Yesus yang setia. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu memberitakan tentang Tuhan Yesus. Meskipun tantangannya sangat berat adik-adik. Ya, memberitakan Injil Kristus tidak selalu diterima baik oleh semua orang. Pasti ada saja orang-orang yang tidak suka. Bahkan adik-adik, Rasul Paulus dan Rasul Silas pernah dipenjara karena mereka menyebarkan berita tentang Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan menyatakan mukjizat kepada mereka saat mereka di dalam penjara. Di dalam penjara, mereka dibelenggu, dirantai adik-adik, kaki dan tangannya. Di dalam penjara, Bapak Paulus dan Bapak Silas tidak sendirian. Mereka juga bersama dengan orang-orang atau penjahat-penjahat yang lain. Tetapi, walaupun di dalam penjara, walaupun mereka dirantai tangan dan kakinya, mereka tetap berdoa dan memberikan puji-pujian kepada Allah. Di tengah penderitaan mereka, mereka tetap bersuka cita dan tidak berhenti memuji-muji nama Allah. Akhirnya adik-adik, terjadi mukjizat yang luar biasa. Tiba-tiba terjadi gempa bumi sehingga terbukalah semua pintu dan semua belenggu terlepas. Orang-orang yang melihat mukjizat Tuhan yang dinyatakan melalui Bapak Silas dan Bapak Paulus sangat terheran-heran. Dan mereka percaya bahwa Bapak Paulus dan Bapak Silas tidak bersalah. Dan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang besar yang mampu melepaskan mereka dari penjara. Akhirnya, para pejabat itu menyuruh Paulus dan Silas untuk meninggalkan kota. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menyatakan mukjizatnya kepada Bapak Paulus dan Bapak Silas saat mereka sedang ada di dalam penjara. Sehingga Bapak Paulus dan Bapak Silas tidak gentar dalam memberitakan Injil Kristus. Selanjutnya adik-adik, Bapak Paulus dan Bapak Silas menempuh jarak beribu-ribu kilometer untuk menyebarkan berita sukacita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, dan tentang Tuhan Yesus yang adalah Mesias yang menyelamatkan. Nah, adik-adik, selanjutnya Rasul Paulus dan juga Silas kembali menjalankan perjalanan dan misi mereka untuk menyebarkan kabar sukacita. Mereka tiba di sebuah kota yang bernama Tesalonika. Di Tesalonika ada sebuah rumah ibadat Yahudi, dan Rasul Paulus dan Silas berada di sana selama 3 hari berturut-turut untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tetapi, beberapa orang Yahudi justru merasa iri karena banyak orang yang kemudian bertobat dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena cerita itu. Mereka kemudian menjadi sangat marah dan mengajak para penjahat di pasar untuk mencari Rasul Paulus dan Silas agar diadili dan dihukum. Namun, tentu saja karena Tuhan Yesus melindungi mereka, mereka tidak ditemukan. Namun adik-adik, hal yang kurang menyenangkan justru menimpa seorang yang bernama Yason. Siapakah Yason? Ia adalah seorang yang rumahnya dipakai Rasul Paulus dan Silas untuk menginap dan beberapa orang lainnya.
Orang-orang Yahudi kemudian menyeret Yason ke tengah kota untuk diadili karena telah membiarkan Rasul Paulus dan Silas menumpang di rumahnya. Mereka berteriak-teriak di tengah kota sambil mencari di mana Rasul Paulus dan temannya, yaitu Rasul Silas, berada. Mereka tega menyeret seorang yang bernama Yason dan menyakitinya. Wah, buruk sekali ya adik-adik sifat orang dewasa atau orang Yahudi itu ya adik-adik. Tapi lagi-lagi adik-adik, Tuhan Yesus menyatakan mukjizat mereka kepada pelayanan Rasul Paulus dan Silas. Roh Kudus bekerja melalui Yason yang begitu berani memberikan kesaksian di depan banyak orang bahwa Rasul Paulus dan Silas tidak bersalah. Yason berani memberikan sejumlah jaminan untuk menjamin bahwa Bapak Paulus dan Bapak Silas tidak bersalah. Apakah Rasul Paulus dan Silas takut terhadap mereka yang membuat keributan? Kemudian, apakah Bapak Paulus dan Silas berhenti memberitakan Injil Kristus? Jawabannya tidak, adik-adik. Walaupun ada begitu banyak kesulitan yang mereka hadapi dari satu kota ke kota lain, tetapi Allah selalu menjaga dan melindungi mereka dan menyatakan mukjizat karena mereka adalah alat yang digunakan Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah di dunia. Rasul Paulus dan Silas meninggalkan Tesalonika, tetapi tetap memberitakan Injil di kota-kota lain. Mereka tetap berani dan percaya bahwa Roh Kudus pasti akan menyertai dan menolong mereka dalam menjalankan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Hari ini adik-adik, kita diingatkan untuk berani seperti Rasul Paulus dan Silas, yang berani untuk selalu bercerita tentang Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mau bercerita bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita semua. Tuhan Yesus adalah penolong kita. Tuhan Yesus adalah sahabat kita semua. Bagaimana ya Kak caranya bersaksi? Nah, adik-adik, salah satu caranya adalah dengan melakukan apa yang baik, baik dari perkataan, pikiran, maupun perbuatan kita. Kita harus selalu berperilaku seperti Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, dengan rajin pergi ke gereja, kemudian berdoa dengan sikap yang baik, yaitu dengan melipat tangan, tutup mata, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, dimanapun kita berada. Baik kita di sekolah, di restoran saat kita mau makan, ataupun dimanapun. Yang kedua, jangan lupa juga kita harus menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sekolah contohnya adik-adik, kita harus selalu membantu teman-teman kita dan menjaga hubungan baik. Di rumah, kita harus sering membantu papa mama kita, seperti Tuhan Yesus juga inginkan kita untuk menjadi anak-anak yang murah hati dan senang membantu orang lain. Kemudian nih adik-adik, apabila kita bertemu dengan teman yang terjatuh atau mengalami kecelakaan atau sedang kesusahan, kita tidak boleh segan-segan untuk membantu mereka. Dengan begitu mereka akan tahu bahwa anak-anak yang merupakan anak Tuhan Yesus atau orang Kristen merupakan anak-anak yang baik dan suka menolong orang lain. Kita tidak boleh membantu atau menolong orang milih-milih ya adik-adik. Kita harus membantu semua orang tanpa pandang bulu. Nah, kita juga harus menjadi anak yang lemah lembut. Tidak boleh seperti preman-preman yang menyerang Bapak Silas, Bapak Paulus, dan Bapak Yason. Kita tidak boleh menggunakan kekerasan seperti berantem ketika kita sedang bersama dengan teman-teman kita. Nah, adik-adik, siapkah adik-adik menjadi saksi Tuhan dimanapun adik-adik berada? Baik melalui perkataan, pikiran, maupun perbuatan. Seperti Bapak Silas dan Bapak Paulus yang tidak gentar mengalami segala resiko dan pencobaan di dalam memberitakan Injil, kita juga dapat berperan dengan menjadi anak-anak yang selalu mau mendengarkan
dan melaksanakan firman Tuhan, menjadi anak-anak yang manis, menjadi anak-anak yang lemah lembut, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, sehingga kita dapat menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan ceritanya. Sampai jumpa lagi ya di khotbah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tadi. Nah, sekarang untuk merespon ceritanya, kita bernyanyi ya dari Kidung Ceria 199, bait yang pertama dan yang kedua. Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik, yuk sementara kita akan berdoa syafaat. Semuanya lipat tangannya, tutup mata. Kak Iren akan memimpin doa syafaat ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami, Tuhan, yang ajarkan kami untuk menjadi seperti Bapak Paulus dan Bapak Silas, yang berani Tuhan memberitakan tentang kemuliaan Tuhan, memberitakan tentang cerita Tuhan, baik melalui perkataan, perbuatan, maupun pemikiran kami. Dan Tuhan ajarkan kami percaya bahwa ketika kami mengabarkan berita baik tentang Engkau, maka Engkau akan mengirimkan orang-orang baik untuk membantu, menjaga, dan melindungi kami. Tuhan Yesus, di dalam rangkaian doa ini kami mau berdoa untuk keluarga kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk orang tua kami, untuk adik kakak kami, untuk opa oma kami. Tuhan, berikan kesehatan buat orang-orang yang kami kasihi, terutama di tengah wabah corona ini. Tuhan Yesus mau memberkati, Tuhan Yesus mau melindungi kami semua Tuhan, supaya kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan juga berkati pekerjaan akan orang tua kami, pekerjaan opa oma kami Tuhan, agar selalu diberikan berkat. Kami menyadari Tuhan, di masa-masa corona ini ada banyak kesulitan ekonomi, tapi kami percaya Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan memberikan kecukupan untuk hidup kami. Ya Tuhan, berkati semua orang yang kami kasihi, jaga dan lindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, GPIB Getsemani. Tuhan berkati Tuhan untuk Ibu Pendeta dan semua PHMJ di dalam memimpin gereja ini. Tuhan berkati agar pelayanan di gereja ini dapat semakin baik, dapat semakin berkembang, dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terkhusus untuk Pelkat PA Tuhan, kami berdoa walaupun masih Tuhan Yesus sudah hampir 1 tahun lebih kami menjalani ibadah sekolah minggu melalui daring, tapi kami percaya Tuhan itu tidak menyurutkan sukacita kami untuk datang bersekutu setiap hari Minggu, memuji, memuliakan Tuhan, serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Wakil Presiden, serta para menteri.
Tuhan berkati di tengah pergumulan masalah ekonomi, pergumulan masalah kesehatan karena virus corona. Tuhan yang berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka dapat memimpin negara ini menjadi lebih baik Tuhan. Dan ajarkan kami supaya kami menjadi warga negara yang baik, yang mau mematuhi setiap peraturan dan dapat menjalankan setiap peraturan dengan baik. Tuhan, terima kasih, ada banyak sekali permohonan yang ingin kami sampaikan, tapi satu hal Tuhan, ajarkan kami agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan berkembang di dalam kasih Tuhan dan dapat menjadi alat untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami, doa syafaat kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan Tuhan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita siapkan amplop persembahan syukurnya. Lalu kita buka kidung ceria kita nyanyi dari 353. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekarang adik-adik, kakak undang berdiri, kita mau mendoakan persembahan kita. Mari adik-adik kita mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan ini ya Bapak yang kami berikan ya Bapak, buat berguna bagi gereja, pelayanan dan gedung ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, terimalah persembahan ini ya Bapak. Terpujilah kekal, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita bernyanyi nyanyian penutup ya, yang akan diambil dari Kidung Ceria 202, Murid Tuhan Jadilah. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia, Juru Selamat penebus, hanya Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Tuhan, jadikanlah kami sepanjang minggu ini menjadi anak-anak Tuhan yang mau melaksanakan firman Tuhan dan menjadi anak-anak yang bisa menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami dan harapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap